Apaan tuh? Alright guys, welcome back to Dodomin. Hari ini kita punya pertanyaan-pertanyaan spesial yang akan kita tanyakan ke teman-teman kita. Halo, namaku Arin. Iya, nama saya Iman. Halo, nama gue Ali. Halo, aku Dela. Aku namanya Tri. Menurut lo arti puasa dan gunanya puasa apa? Kalau sepengetahuanku ya, untuk menahan segala nafsu, baik nafsu batiniah dan kayak nafsu makan, minum dan lain-lain lah. Intinya kayak untuk menahan diri dari makan dan lain-lainnya. Dan untuk bisa lebih berempati sama saudara-saudara kita yang mungkin lebih kurang beruntung dan misalnya kayak nggak bisa makan sehari-hari kayak gitu sih. Lebih bisa memposisikan diri kita ada di posisi itu gitu. Nggak tahu sih kalau misalnya arti secara harfiahnya. Tapi kalau dari kamu sendiri, pandangan kamu tentang puasa itu apa sih? Kayak kewajiban yang harus dijalankan untuk umat muslim selama 1 bulan. Enggak umat muslim doang deng. Selama 1 bulan menahan nafsu dari makan, amarah, minum dan lainnya. Puasa kalau dari agama gue ngajarin kayak lebih nahan nafsu ya, singkatnya kayak gitu sih. Cuma kalau kayak gue pernah baca beberapa riset, katanya emang bagus juga buat kesehatan gitu kan, karena ngurangin kayak segala macam toksin yang dikonsumsi orang gitu ke badan gitu. Jadi kayak gue lebih nyerap ke manfaat kesehatannya sih, kayaknya emang baik buat manusia gitu deh, buat nyaring mengurangi lah racun yang dikonsumsi gitu loh, karena emang makanan sehari-hari itu lebih banyak racunnya kan daripada vitamin. Berarti kalau lo pribadi puasa itu lebih buat kesehatan daripada buat iman gitu ya? Kalau takarannya makan minum iya sih ya. Kalau secara harfiah kan apa sih namanya, saum ya, itu menahan apa yang bisa ditahan. Maksud gue segala nafsu kita, emosional segala macam itu mesti harus diredam lah gitu. Jadi kayak momen buat punya threshold atas diri kita sendiri gitu. Kalau lu yang biasa yang paling sering ditahan apa? Lagi puasa? Ngatain orang. Ya setahu gue selain ibadah ya menahan diri sih, menahan diri dari apapun gitu. Jadi lebih ke self control ya? Iya. Kalau gue, kebetulan di agama gue juga mengajarkan berpuasa gitu ya. Kalau di agama gue itu mengajarkan puasa itu adalah sebenarnya esensinya untuk mengeliminasi segala sesuatu yang bukan mengarah ke Tuhan. Jadi dalam hari itu misalnya kayak udah pasti kita mengeliminasi kayak nafsu-nafsu ya, nafsu makan, minum, amarah, dengki, ngomong kasar, pokoknya tapi semua kegiatan yang menjadi distraction untuk kita sama Tuhan. Jadi puasa itu adalah di mana momen kita untuk benar-benar fokus kita adalah untuk sama Tuhan. Jadi ngejalin hubungan relationship ke atas sama Tuhan, dan semua distraction yang bakal ngedistract itu harus dieliminasi. Itu adalah esensi puasa yang gua tangkap gitu. Betul. Kalau lu? Gue juga setuju banget. Puasa itu kalau buat gue adalah kesempatan kita untuk tumbuh secara spiritual gitu, karena kita di situ di-require untuk self control kan. Self control itu hal yang paling susah gue pribadi lakukan di kehidupan sehari-hari. Gue susah kontrol mau makan apa, makan jeroan mulu, susah kontrol nafsu, susah dan itu adalah kesempatan kita sebagai manusia untuk tumbuh menjadi manusia yang lebih baik, karena kita bisa belajar lebih untuk seperti tadi menahan diri, self control, dan fokus pada tujuan untuk mendekatkan diri sama yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Betul, sama pencipta ya. Gitu. Apa sih yang paling ditunggu saat bulan puasa? Jam buka. Kayaknya ini pertanyaan semuanya bakal sama jawabannya. Gitu ya. THR lah gimana sih? Kayaknya gue tuh selalu ngerasa mungkin momennya kali ya, momen beberapa hari menuju lebaran tuh gue sangat suka, karena emang ya kalau nggak mudik sih paling mudiknya sih. Cuma kalau mudik dan cuma festif ya, rame gitu. Gitu ngumpul sama keluarga. Tapi kalau dibandingin sama hari-hari lainnya menurut gua sama aja sih. Malah kayak bangun malam gitu kayak ngerepotin kan.
gitu. Paling ditunggu kalau misalnya waktu masih kecil sih sebenarnya tarawehnya ya, tapi seiring tumbuh dewasa, jadi yang paling ditunggu ya belanja takjil sebelum buka puasa. Jujur kalau gue sahur, momen-momen sahur. Kenapa sahur? Karena gue kan tidurnya tuh suka malam gitu kan. Jadi kalau bulan puasa tuh rame, jadi orang-orang tuh banyak yang masih bangun gitu. Jadi kalau misalkan gue nggak bisa tidur, ada temennya gitu loh. Oh, lu malu didatengin orang-orang gitu nggak biasanya? Kayak sahur gitu. Ada. Oh, ada. Ada, masih ada. Kalau lo punya kayak takjil favorit nggak? Kolak kali. Sebenarnya suka belewah sih, belewah, kolak. Paling itu sih sama martabak kayaknya sih. Gorengan sama kalau misalnya lagi di Bogor itu biasanya beli mie glosor, mie kuning yang licin-licin. Gua suka banget itu. Enak banget gak sih, Bu? Iya, Ya ampun, ih. mie glosor terus pakai gorengan ya. Iya asli itu Iya, enak pakai sambal banget. kacang. Bener. Bubur sumsum. Bubur sumsum, oke. Enak banget gak sih? Itu enak banget. Sumpah asli itu enak banget. Takjil favorit gue pokoknya sesuatu yang dingin dan manis. Jadi semua es-esan, es campur, es belewah, gue suka banget. Kalau gue justru yang gurih, gue justru pengennya langsung makan kayak nasi, langsung gak mau. Gak pakai takjil-takjil. Gak pakai takjil-takjilan gue langsung makan full set meal. Gue takjil Apa? biasanya gue skip. Favorit lo apa? Favorit gue, well apapun yang lagi ada sih, karena pasti apapun di saat puasa dan lo lagi mau buka puasa, apapun di Permata akan menjadi nikmat saat lo buka puasa. Oke. Jadi apapun makanannya di depan gua, yang makanan intinya ya, makanan langsung. lauk utamanya itu langsung gue sikap. Gak pakai takjil-takjilan kok, Gak Petra. pakai takjil-takjilan gue. Oke, next. Kalau pengalaman menarik selama lo puasa ada nggak? Batal nggak sengaja atau apa? Hal-hal lucu di dalam bulan puasa gitu? Ada waktu gue kecil. Jadi gue tuh waktu lagi main sama anak-anak komplek gue, itu tuh temen gue tuh ada yang jual kayak kado-kadoan gitu. Terus dalamnya ada hadiahnya kan. Hadiahnya tuh salah satunya ada permen. Dan pas gue buka, gue kayak tanpa sadar gitu kayak langsung makan permennya gitu loh. Terus temen gue nanya, emang kamu nggak puasa gitu? Terus gue langsung kayak mutahin. Terus kayak oh iya lagi puasa lupa gitu. Lo simpen gak tuh permen? Enggak sih, gue kayak beneran itu cepet banget, kayak gue langsung ngelepehin si permennya gitu. Itu sih kayak lupa kalau lagi puasa gitu. Iya pasti itu sering terjadi ya. Iya waktu masih kecil banget tapi itu. Enggak sih, belum pernah, tapi penasaran gitu. Karena orang-orang kan kayak punya pengalaman gitu ya. Baru bangun, terus lupa lagi puasa, terus dia minum. Itu kan pengalaman yang bisa diceritain. Gue sayangnya nggak ada. Gitu. Oke. Pernah nggak batal puasa? Enggak. Kecuali kalau nggak pernah. Hebat. Kalau misalnya batal, kecuali kalau misalnya emang sakit ya, emang diharuskan. Tapi kalau yang sengaja gitu kayak ya udahlah batal aja gitu nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Jadi nggak punya pengalaman menarik batal puasa gitu ya? Enggak. Kayak nggak sengaja ketipu azan di YouTube gitu? Oh enggak sih. Nggak ya? Pernah gue dulu waktu kecil, dulu kan gue suka gendar ya. Jadi kayak ya pokoknya olahan keripik-keripik gitulah. Nah pas lagi dibikin tuh pagi-pagi gue baru bangun tidur, terus ART gue lagi bikin itu. Terus karena emang gue refleks, gue makan aja. Terus abis itu pas di tengah-tengah nelen gitu dia ngingetin, mas kan puasa. Iya, gue agak kesel juga soalnya kenapa nggak sampai gue minum dulu gitu. Jahat sih, gue batalin di rumah sendiri sih kayak. Maksudnya gimana tuh bro? Ya kayak gue bilangnya tetap puasa tapi sebenarnya gue udah nenggak air di kulkas gitu atau sebotol gitu. Terus bilangnya tetap puasa pas nyokap di rumah gitu, atau gue diem-diem sih ngambil minum kulkas. Sama gue dulu SD pernah maksa minum air keran. Bukan penasaran aja sih, kayaknya rasanya beda apa sama sih ternyata. Lagi puasa gitu? Iya lagi puasa. Kenapa nggak di luar puasa aja nyobainnya gitu? Nyobain dikit-dikit. Oh, ternyata nyelangin aus juga ya teman-teman, dikit-dikit lama-lama banyak gitu. Lo punya pengalaman menarik nggak di bulan puasa? Menarik sih enggak, tapi berkesan aja kali ya, karena dulu gue tinggal di Bogor di daerah perkampungan. Setiap bulan puasa itu yang bikin gue senang adalah bisa ngeblending sama tetangga-tetangga gue yang muslim gitu. Mereka tuh setiap malam itu kadang mereka bikin kayak makanan-makanan khas puasa tuh biasa dibagi-bagi gitu. Kita sebagai yang non muslim juga kebagian. Jadi menurut gue sangat indahnya
kebersamaan gitu. Itu berkesan sih buat gue. Iya sama, gue juga tentang kebersamaan sih. Kayak sama-sama yang gue alamin pas gue berpuasa, ya itu kayak sama-sama kita mencoba menahan lapar dan sama-sama nunggu, sama-sama ngiler di depan, nunggu makanan, nunggu bunyi suara yang kita tunggu-tunggu. Terus sering dipasang-pasang suara YouTube biar udah ajan gitu. Taunya belum gitu. Nah itu adalah satu hal yang gue suka banget dari puasa gitu. Apa namanya, semangat kebersamaan, kita semua sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu menahan diri dan lapar bersama dan buka bersama gitu. Asik. Next sih? Oke. Nextnya nih bro, apa namanya, kita ngomongin soal dosa. Dosa apa yang paling berat dan tidak bisa dimaafkan? Kayak fitnah ya. Dikeji dari pembunuhan. Katanya fitnah lebih parah daripada pembunuhan. Sedangkan menurutku kayak pembunuhan aja tuh udah parah banget tuh, Ferdi Sambo ya gitu. Masih. Apalagi fitnah gitu kan. Jadi kayak fitnah mungkin ya, bohong. Berbohong, kenapa? Nggak tahu ya, karena mungkin punya pengalaman buruk soal Dibohongi ya. Ngilangin nyawa orang lain sih. Bunuh ya? Ya itu udah paling parah karena nggak ada yang berhak ngilangin nyawa orang selain yang di atas. Korupsi pas ada bansos. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Apapun itu sih, kayak mau lo ngilangin nyawa orang lain, mau lo bohongin orang lain, mau lo pokoknya ngerugiin orang lain deh. Wah bagus. Jangan merugikan orang lain guys. Kalau dari kacamata seorang Thomas ya, yang pasti sih paling berat menurut gue sih menghilangkan nyawa orang sih. Sama. Yang menghilangkan, membunuh itu menurut gue paling nggak bisa dimaafin sih menurut gue. Apalagi ya, karena menghilangkan nyawa itu buat gue berat sih ya. Tapi sayangnya in fact semua dosa bisa dimaafkan sama Tuhan karena Dia Maha Pemaaf. Kalau bunuh diri sendiri gimana bro? Ya itu juga menurut gue ya. Tapi gue nggak bisa ngejudge sih. Gue kalau buat gue sih, dosa yang paling nggak bisa dimaafkan adalah rape. Lupa balikin korek. Kalau dari nyokap sih biasa menghilangkan Tupperware sih. Itu dosa tak termaaf. Segala curan rek. itu adalah dosa yang tidak bisa gue maafkan.